datang di Breaking News Channel bersama saya, Haja Aswati, yang akan menghadirkan rangkaian informasi menarik seputar kuliner, lingkungan, aktivitas masyarakat, hingga edukasi. Langsung saja kita mulai dengan berita pertama, yaitu tentang kuliner mie gacoan. Pemirsa, Mataram menghadirkan destinasi kuliner yang ramai dikunjungi, yaitu mie gacoan. Tidak hanya terkenal karena harganya terjangkau, tetapi juga suasana tempatnya yang ramai dan nyaman bagi kalangan anak muda. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat makanan viral di Kota Mataram, yaitu mie gacoan atau mie pedas nomor 1 di Indonesia yang terletak di Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram. Mie gacoan ini sudah lama dibuka dan sudah ramai dikunjungi oleh penggemar kuliner, terutama dari kalangan anak muda. Tempat ini menawarkan berbagai menu unik seperti mie gacoan, mie hom pimpah, dan mie sweet. Ada dimsum seperti lumpia udang, pangsit goreng, udang keju, siomay ayam. Selain makanannya, ada juga minuman segar dengan berbagai rasa seperti es jeruk dengan harga yang sangat terjangkau, yang menjadi favorit para pengunjung. Selain makanannya yang enak dan harganya yang bersahabat, tempat ini juga sangat nyaman dan estetik, cocok untuk bersantai dan buat nongkrong bareng teman. Oke, baiklah pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung di mie gacoan ini. Halo Mbak, dengan siapa namanya kalau boleh tahu? Hana. Oh, Mbak Hana. Mbak Hana, bisa Mbak ceritakan sedikit kesan Mbak setelah mengunjungi mie gacoan ini? Kalau menurut dari saya sih di sini tuh tempatnya lumayan nyaman ya, Iya. Terus pelayanannya juga ramah sama cepet dah waktunya itu, nggak harus nunggu terlalu lama. Iya, terus. Dan di sini tuh juga harganya lumayan murah ya. Iya, terjangkau ya. Ya terjangkau banget. Dan kalau buat orang yang mau nongkrong ini tuh cocok banget sih tempatnya. Oke, baiklah, terima kasih Mbak Hana. Itu tadi adalah salah satu kesan dari salah satu pengunjung di kafe ini. Selain tempatnya itu nyaman, harganya terjangkau, juga penjualnya itu sangat ramah dan cepat. Tidak herannya jika mie gacoan ini tuh menjadi salah satu kuliner yang hits di Mataram saat ini. Baik Mbak Hana, terima kasih banyak. Pemirsa, mie gacoan ini selain tempatnya yang nyaman, rasa makanannya juga sangat enak, terus harganya terjangkau, dan para penjualnya di sini tuh sangat cepat dan juga ramah. Tempatnya ini juga terkenal sangat estetik dan cocok banget buat nongkrong bareng teman. Saya Nur Hajaswati melaporkan langsung dari mie gacoan. Terima kasih. Dari kuliner kita beralih ke persoalan lingkungan yang kini menjadi perhatian masyarakat, yaitu Pantai Luang Balok yang menjadi ikon wisata Kota Mataram kembali mendapat sorotan akibat meningkatnya jumlah sampah. Kondisi ini mencemari keindahan pantai sekaligus mengganggu para pengunjung. Selengkapnya berikut laporan dari lapangan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pantai Luang Balok, salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Mataram. Namun, di balik keindahan pantai ini, terdapat persoalan serius yang sering dikeluhkan oleh para pengunjung, yaitu tumpukan sampah di sejumlah titik. Baik itu sampah plastik, sampah sisa makanan, hingga sampah yang terbawa arus laut. Pantai Luang Balok merupakan destinasi wisata yang setiap hari dikunjungi warga lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Namun, tingginya kunjungan tidak diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan. Sampah plastik, sisa makanan, hingga botol minuman tampak berserakan di area pantai. Kondisi ini tidak hanya merusak estetika pantai, tetapi juga berpotensi mencemari ekosistem laut. Pengunjung mengaku berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah dan pengelola.
Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung di Pantai Luang Balok ini dengan Mbak siapa tadi namanya? Eca. Oh, Mbak Eca. Mbak Eca, saya ingin bertanya, sebagai pengunjung di pantai ini, bagaimana sih tanggapan Mbaknya tentang kondisi kebersihan Pantai Luang Balok ini? Sungguh disayangkan karena Luang Balok ini sebenarnya indah sekali kalau kalau di pinggir-pinggirnya nggak ada sampah ya. Soalnya kalau kalau dia banyak sampah kayak gini nggak enak buat duduk, buat main atau nggak buat mengunjungi lah gitu. Jadi intinya sampah ini itu sangat merusak ya. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Keca. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Pemirsa, meskipun petugas kebersihan telah bekerja setiap hari, permasalahan sampah di Pantai Luang Balok ini tidak akan tuntas tanpa partisipasi aktif dari para pengunjung. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi kunci utama. Dari Pantai Luang Balok, Mataram, saya Hajaswati melaporkan langsung untuk Anda. Terima kasih. Pemirsa, menjaga lingkungan tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya, kita menuju berita ketiga tentang aktivitas olahraga masyarakat Mataram. Hutan Kota Mataram kini menjadi salah satu tempat favorit warga untuk berolahraga, khususnya lari sore. Suasana alam yang sejuk menjadikan lokasi ini pilihan utama untuk menjaga kebugaran. Berikut liputannya. Selamat sore pemirsa, saya Nur Hajaswati melaporkan langsung dari Hutan Kota Mataram. Sore hari memang menjadi waktu yang tepat untuk berolahraga sambil menikmati udara segar. Di tengah keramaian kota dengan kesibukan masyarakatnya, olahraga lari masih menjadi favorit masyarakat Mataram. Saat ini saya sedang berada di Hutan Kota Mataram, salah satu tempat favorit warga untuk berlari sore, bersantai dan melepas penat setelah sekian beraktivitas seharian. Hutan Kota Mataram yang terletak di tengah kota ini menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat setiap sore. Selain suasananya yang sejuk, area ini juga memiliki jalur lari yang nyaman dan aman karena bebas dari kendaraan bermotor. Setiap sore, banyak warga Mataram yang memanfaatkan lokasi ini untuk berolahraga, mulai dari berlari, bersepeda, hingga sekedar berjalan santai sambil menikmati udara sore. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung atau pelari di Hutan Kota Mataram ini. Kalau boleh tahu siapa namanya Bang? Ya, perkenalkan nama saya Fandi Rahman, bisa dipanggil Fandi. Oh Bang Fandi, baiklah Bang Fandi, saya ingin bertanya, apa sih alasan Bang Fandi memilih Hutan Kota Mataram ini sebagai tempat untuk berolahraga sore? Ya, tempat ini sangat nyaman, udara yang segar, banyak pohon, tidak terlalu panas. Ya juga tempat ini dekat sama rumah saya di Pagutan Karanggendem, makanya saya pilih lokasi di sini dapat untuk jogging. Terus seberapa sering sih abangnya berolahraga sore di sini? Tumben pertama kali baru tercita. Oh berarti baru pertama kali ya? Oke baik, terima kasih Bang. Selamat melanjutkan aktivitas larinya. Terima kasih banyak. Tak hanya digunakan untuk berolahraga, kawasan ini juga menjadi tempat berbagai komunitas berkegiatan. Salah satunya komunitas seni bela diri yang diikuti oleh kalangan anak-anak. Udara yang sejuk dan rindangnya pepohonan membuat Hutan Kota Mataram menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung atau pelari di Hutan Kota Mataram ini. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Mbak Dia. Oh iya. Baiklah Mbak Dia, saya ingin bertanya, apa alasan kakak memilih Hutan Kota Mataram ini untuk berlari sore? Karena biasanya di situ semua ya khawatir. Selain itu, tempatnya sepi, sejuk asri, terus udaranya juga segar ya Pak ya. Terus pertanyaan yang kedua itu adalah seberapa sering sih Mbaknya berolahraga sore di sini? Iya sih. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Olahraga sederhana seperti lari sore ternyata banyak membawa manfaat. Tidak hanya untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga untuk mempererat hubungan sosial antara warga atau masyarakat di Mataram ini.
Dari Hutan Kota Mataram, saya Nur Hazaswati melaporkan langsung untuk Anda. Terima kasih. Dari aktivitas olahraga, kita beralih ke pusat kegiatan keagamaan di Kota Mataram, yaitu di Islamic Center NTB, selalu menjadi pusat perhatian, terutama menjelang waktu ibadah. Suasana yang ramai, para jemaah yang datang, hingga aktivitas pengunjung menjadi pemandangan khas setiap harinya. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saya Hazaswati melaporkan langsung dari Islamic Center. Suasana di Islamic Center hari ini tampak ramai dengan aktivitas ibadah dan kunjungan masyarakat. Sejak pagi hingga malam hari, kawasan ini dipadati oleh jemaah yang datang untuk beribadah hingga sekedar menikmati suasana Islami yang tenang. Islamic Center tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang yang menyatukan masyarakat dalam nuansa kebersamaan dan ketenangan. Kehadiran para jemaah dari berbagai kalangan menunjukkan bagaimana masjid ini tetap menjadi salah satu pusat aktivitas keagamaan yang hidup di tengah kota. Di dalam masjid, para jemaah melaksanakan sholat dengan khusyuk serta deretan saf yang rapi. Sementara itu, di area khusus perempuan, tampak fasilitas gantungan mukenah yang tersusun rapi. Tempat ini memudahkan jemaah wanita untuk meletakkan maupun mengambil mukenah sebelum dan sesudah ibadah sebagai bentuk pelayanan yang menjaga kenyamanan para jemaah. Dengan suasana yang menenangkan serta berbagai kegiatan keagamaan yang berlangsung setiap hari, Islamic Center terus menjadi pusat spiritual bagi warga sekitar. Dari Islamic Center, saya Hazaswati melaporkan untuk Anda. Terima kasih. Nah, pemirsa, kita menuju berita terakhir yang tak kalah penting, yaitu informasi seputar pendidikan, yaitu program studi komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI Universitas Muhammadiyah Mataram yang terus menunjukkan perkembangan yang positif. Berbagai kegiatan akademik dan praktikum menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa baru. Berikut informasi selengkapnya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Universitas Muhammadiyah Mataram, tepatnya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI, salah satu jurusan atau prodi yang menjadi pusat lahirnya broadcaster, komunikator muda yang siap berkiprah di dunia media dan dakwah digital. Saya Hazaswati melaporkan untuk Anda. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam, tempat di mana teori dan praktik berjalan beriringan. Di sini, mahasiswa tidak hanya belajar dalam ruang kelas, tetapi turun langsung mempraktikkan setiap ilmu yang dipelajari. Melalui pelatihan Master of Ceremony, mahasiswa KPI dilatih menjadi membawa acara yang profesional, percaya diri, dan mampu tampil di berbagai panggung dakwah dan komunikasi. Di ruang broadcast, mahasiswa belajar mengelola berita, menjalankan peralatan siaran, hingga memahami dunia penyiaran secara langsung. Tidak sekedar teori, tapi praktik nyata seperti di dunia industri. Melalui berbagai kegiatan praktikum dan liputan lapangan, mahasiswa KPI dibentuk menjadi komunikator yang tangguh, kreatif, dan siap menghadapi kebutuhan media modern. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tempat kamu belajar berbicara, menyampaikan pesan, serta membawa manfaat bagi masyarakat. KPI belajar teori, memperkuat praktik, dan mencetak komunikator masa depan. Baiklah, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 7, Saudari Nimawati. Nah, Mbak Nimawati, saya ingin bertanya, apa sih alasan Mbaknya itu mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, terutama di Universitas Muhammadiyah Mataram ini? Alasan saya sangat simpel. Yang pertama, saya ingin mengembangkan pengetahuan komunikasi saya, yang dimana komunikasi itu sangat penting buat kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Terus kenapa saya mengambil komunikasi penyiaran Islam itu di Universitas Muhammadiyah Mataram ini? Alasannya juga simpel, karena ini
kampus Islam ini. Bisa belajar agama di sini. Jadi Dan alasannya plus itu karena komunikasi. kampus Islamia. Iya, kampus Islami plus komunikasi. Jadi kita di sini bukan hanya belajar tentang penyiaran, tapi juga tentang bagaimana kita berdakwah. Itu Di aja media sih. digital. Iya, itu aja sih. Baiklah, terima kasih banyak ya Mbak Nima. Dengan berbagai peluang karir di bidang media, produksi konten, public speaking, hingga dakwah digital, Prodi KP Umat hadir sebagai pilihan tepat bagi calon mahasiswa yang ingin berkembang di era komunikasi modern. Dari Universitas Muhammadiyah Mataram, saya Jaswati melaporkan untuk Anda. Terima kasih. Demikian rangkaian berita yang dapat kami hadirkan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Haja Swati pamit undur diri. Sampai jumpa dalam breaking news berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.